Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Syah dengan NIM 2205020067. Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan beberapa hal seputar upaya pencegahan korupsi. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian korupsi. Jadi, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Langsung kita masuk ke slide kedua. Oke, baik. Di sini ada sebab-sebab terjadinya korupsi. Yang pertama itu ada kurangnya gaji atau pendapatan pegawai. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Yang kedua, ketidakberesan manajemen. Lalu ada modernisasi, emosi mental, dan gabungan beberapa faktor. Pada periode tahun 2014 sampai sekarang, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparansi Internasional Indonesia telah merilis indeks persepsi korupsi yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang lazim dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Baik, selanjutnya, strategi cara pemberantasan korupsi. Di sini yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat bagi KPK. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu informasi terpenting, karena sebagian besar kasus korupsi ditemukan melalui pengaduan masyarakat. Kedua, penyelidikan kegiatan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap ada jika ditemukan sedikitnya ada 2 bukti. Lalu yang ketiga, penyidikan tahap ini salah satunya ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika ada dugaan kuat bahwa ada bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menyita izin ketua pengadilan negeri. Lalu D, penuntutan ya. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik menerima berkas. Jadi dalam waktu 1 hari kerja setelah menerima berkas, berkas tersebut harus diserahkan ke pengadilan negeri. Selanjutnya, baik, jadi langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah salah satunya perbaikan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit sehingga menimbulkan suap dan lain-lain. Dan tentu saja ada banyak lagi. Jadi perbaikan sangatlah diperlukan karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi tadi. Lalu edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Dan contoh yang paling sederhana adalah ide ucapan terima kasih kepada PNS yang dianggap biasa saja hanya karena mereka merasa tidak mengenal si pelaku atau karena mereka merasa hanya orang biasa. Banyak orang yang merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi. Jadi inilah salah satu sebabnya mengapa pendidikan dan kampanye sangat penting dalam rangka pencegahan. Dan pendidikan dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi tadi. Next. Baiklah, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan mendirikan organisasi independen yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Lalu hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah peningkatan efisiensi sistem peradilan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum dan harus tidak memihak dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak masuk ke hukum karena sistem peradilan yang sangat buruk dan tidak berfungsi. Lalu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat.
harus ada sistem agar publik, termasuk media, berhak meminta semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemauan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikannya secara transparan, dan pemerintah berkewajiban mensosialisasikan atau eh, mensosialisasikan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan tadi. Baiklah, sekian penyampaian saya seputar upaya pencegahan korupsi tadi. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.